Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Fitria dari kelas 10 MPLB 2. Konektivitas antar ruang dan waktu. Aspek ruang dan waktu. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Contohnya adalah ketika penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. Yang kedua adalah aspek waktu. Aspek waktu meliputi waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah yaitu 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah, yang kedua kandungan mineral, ketiga keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah lapisan atmosfer. Syarat interaksi keruangan, yang pertama adalah komplementari, yaitu saling melengkapi. Yang kedua, intervening opportunity atau kesempatan antara. Ketiga adalah transferability, yaitu kemudahan perpindahan barang ataupun orang. Yang keempat ada infrastruktur transportasi, dan kelima adalah infrastruktur jaringan komunikasi. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. 1. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi. 2. Perkembangan sarana dan prasarana. 3. Perubahan penggunaan lahan. 4. Perubahan orientasi pekerjaan. 5. Perubahan sosial. Yang keempat adalah bentuk interaksi keruangan meliputi 1. Perpindahan penduduk, yaitu migrasi. Jenis migrasi yaitu imigrasi, emigrasi, urbanisasi, ruralisasi, transmigrasi, evakuasi, sirkulasi, dan komutasi. Yang kedua ada komunikasi, dan ketiga adalah transportasi. A. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara dua individu atau lebih. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah 1. Kontak sosial yang terdiri dari kontak sosial primer, kontak sosial sekunder langsung, dan sekunder tidak langsung. Bentuk kontak sosial yaitu antar individu, antara individu dengan kelompok, dan antar kelompok. 2 adalah komunikasi. Faktor yang memengaruhi interaksi sosial adalah 1. Imitasi, 2. Sugesti, 3. Identifikasi, 4. Simpati, dan 5. Empati. Interaksi sosial asosiatif yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Asimilasi, dan 4. Akulturasi. Yang keempat adalah interaksi sosial disosiatif, yaitu 1. Persaingan atau competition, 2. Kontravensi, 3. Pertentangan atau konflik. 5. Keteraturan sosial. Unsur-unsurnya meliputi 1. Tertib sosial, 2. Order, 3. Keajegan, dan 4. Pola. Dinamika sosial. Dinamika sosial adalah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Faktor sosial antara lain adalah 1. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan-penemuan baru, 3. Pertentangan dalam masyarakat, dan yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Teori dan objek masalah sosial. Yang pertama adalah teori masalah sosial, yaitu terbagi menjadi 2, teori fungsionalis dan teori konflik antar kelas sosial. Sedangkan objek masalah sosial meliputi ketidakadilan, perilaku menyimpang, pengendalian sosial, dan perubahan sosial. Yang kedua adalah dampak permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu 1. Ketidakadilan, 2. Kesenjangan sosial ekonomi, 3. Kemiskinan, dan yang terakhir adalah kriminalitas. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang baik. Pemecahan masalah sosial, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya PKH, KKS, KIS, dan KIP. Sedangkan untuk memecahkan masalah kriminalitas yaitu dengan mengeluarkan undang-undang hukum pidana. Yang terakhir adalah upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah dengan pemberian subsidi dan pendorongan program usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.